1. Proses lahirnya kerjasama Utara dan Selatan. Proses kelahiran kerjasama Utara Selatan diawali dari pertemuan negara-negara penghasil minyak dengan negara-negara konsumen minyak pada tanggal 7 April 1975 di Paris, Prancis. Pertemuan tingkat menteri ini kemudian dipopulerkan secara resmi dengan istilah Konferensi Kerjasama Ekonomi Internasional yang pertama kali diadakan pada tanggal 16-18 Desember 1975 di Paris. Munculnya kerjasama kawasan utara dan selatan dilatar belakangi ketika selama periode 1960 dan 1970 jumlah negara berkembang di dunia semakin banyak, di mana pada tahun 1979 jumlah negara berkembang mencapai 150. Merespon hal tersebut, PBB mengajukan pembentukan United Nations Conference on Trade and Development sebagai organisasi untuk menjadi kerjasama dalam kebijakan ekonomi ataupun perdagangan antara negara-negara dunia yang menguntungkan bagi semua pihak. Demi mencapai kerjasama tersebut, dialog antara kawasan utara dan selatan terus dilakukan. 2. Tujuan kerjasama utara dan selatan. 1. Mengharmoniskan hubungan antara negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang. Tata perekonomian internasional telah menuntut suatu orde baru yang memerlukan adanya dialog dan kerjasama antara utara dan pihak selatan. 2. Mengikutsertakan partisipasi negara-negara berkembang dalam tatanan dan hubungan ekonomi internasional. Untuk merealisasikan tujuan ini, negara berkembang aktif dalam pengambilan keputusan di forum PBB dan di forum-forum di luar PBB. 3. Untuk membagi keuntungan secara adil dan hasil perdagangan internasional. 3. Bentuk hubungan utara dan selatan. Hubungan utara-selatan muncul dari konteks geopolitik bahwa negara-negara maju mayoritas terletak di bagian utara dunia dan negara-negara berkembang terletak di bagian selatan dunia. Perubahan pola yang didasari oleh kecenderungan kerjasama ekonomi itu mengarahkan dunia pada sebuah kondisi interdependensi atau ketergantungan ekonomi. Akibatnya, kerjasama ekonomi secara bilateral maupun multilateral ini akan mereduksi potensi terjadinya konflik seperti pada era Perang Dingin. Pada pasca Perang Dingin, dengan melalui hubungan ekonomi utara-selatan, ekonomi dan politik dunia mengalami kemajuan pesat, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Adapun lembaga yang mengatur hubungan perdagangan di antara negara-negara bagian utara dan selatan antara lain adalah WTO. 4. Sifat hubungan utara dan selatan. 1. Pengambilan sumber daya ekstraktif milik negara selatan oleh negara utara bersifat eksploitatif. Negara utara terus berusaha memaksimalkan pengambilan sumber daya milik negara selatan untuk memenuhi kebutuhannya. Sering yang terjadi, kerjasama yang dibuat lebih menguntungkan negara utara daripada seimbang. Misalnya, kerjasama Indonesia, Amerika dalam PT Freeport Indonesia. 2. Tenaga kerja buruh di negara selatan juga tereksploitasi oleh negara utara. Pendirian pabrik industri negara utara di negara selatan menyerap tenaga kerja lokal yang jumlahnya sangat banyak. 3. Pemberian kredit modal oleh negara utara kepada negara selatan hanya membuat ketergantungan yang tidak sehat terhadap negara utara. Dengan ketergantungan tersebut, membuat negara selatan cenderung stagnan dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi serta rawan terhadap stabilitas nasional. Indonesia pernah mengalami kehancuran ekonomi seperti itu.